Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan penggemar SITV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga hadirin para jamaah yang insya Allah kumpul dan hadirnya kita di majelis ini, majelis SITV, insya Allah mendapatkan rahmat, berkah dan hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa kita lanjutkan kajian kita kitab Hamami Tafsir Yasin yang sekarang pada halaman ketiga. Pada halaman ketiga baris yang ketiga, wa fi lafzi Yasin. Hari sebelumnya kita baca umul kitab suratul Fatihah agar apa yang kita kaji diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihatil hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khassah li musannifi hadzal kitab bi irfanallahu fi barakatihi wa bi ulumihi bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa nafa'ana fid dharaini amin. Wa fil lafzi Yasin khamsatu aqwalin, dan pada lafaz Yasin itu terdapat 5 pendapat. Qala ba'dul mufassirina Yasin ya insanu. Yang pertama, pendapat sebagian ahli tafsir, Yasin itu singkatan daripada ya insanu. Wa adatul arabi annahum yakhuzuna min kulli kalimatin harfan, dan bahwasanya kebiasaan orang-orang Arab itu selalu mengambil setiap kalimat itu satu huruf. Summa yatalaffazuna bihi wa yakhuzuna min ya'i an-nida ya wa minal insani sinan. Jadi kemudian mereka melafadzkan dan mengambil dari huruf ya, yaitu ya ya-nya ya nida, ya panggilan, Yasin artinya ya panggilan, ya nida. Kemudian dari lafaz insan itu disingkat jadi sinan, jadi huruf sin. Jadi Yasin bermakna juga artinya menurut pendapat sebagian ahli tafsir artinya yaitu adalah wahai manusia. Warakabuhuma wasara Yasin wal muradu minhu ya Muhammadu alaihi salamu, dan mereka menyusun dari kata Yasin ya dari ya insanu sehingga disingkat menjadi Yasin. Yang dimaksud adalah dari Yasin itu adalah ya Muhammadu alaihi salam, wahai Muhammad. Nah, itu pendapat yang pertama. Wa qala ba'dul mufassirina al muradu minhu ya sayyidal mursalin, dan pendapat yang kedua, sebagian ahli tafsir berpendapat yang dimaksud dengan Yasin itu singkatan daripada ya sayyidal mursalina, wahai pimpinannya, junjungannya para rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'duhum Yasin ismun min asma'il Qur'ani, dan pendapat yang ketiga dari ulama ahli tafsir mengatakan Yasin itu nama dari beberapa nama Al-Quran. Jadi Yasin. Nah, itu pendapat ulama ahli tafsir yang ketiga adalah Yasin termasuk salah satu nama dari beberapa nama Al-Quran. Wa qala ba'duhum Yasin ismun min asma'illahi ta'ala, dan berkata juga sebagian ulama ahli tafsir yang keempat bahwasanya Yasin itu adalah nama dari beberapa nama Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ba'duhum Yasin ismu surati, dan berkata sebagian ulama ahli tafsir yang kelima ini
Yasin itu adalah termasuk daripada nama surat yang ada di Al-Quran, yaitu surat Yasin. Wa dzukira fi tafsir Al-Istirabazi, dan diterangkan, disebutkan di dalam tafsir Al-Istirabazi, Allah Ta'ala arba'atu alafi ismin, bahwasanya Allah Ta'ala itu memiliki 4.000 nama. Di dalam tafsir ini dikatakan Allah Ta'ala itu memiliki 4.000 nama. Alfun minha, 1.000 daripada 4.000 itu la ya'rifuhu ghairullahi ta'ala, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alfun minha la ya'rifuhu ghairul malaikati, dan 1.000 dari yang 4.000 lagi tidak ada yang mengetahuinya selain malaikat atau kecuali malaikat. Wa alfun fil lauhil mahfuzi, dan yang 1.000 lagi adanya di lauhil mahfuz. Di lauhil mahfuz, lauhil mahfuz itu terbuat dari mutiara. Itu lauhil mahfuz. Betapa kayanya dan hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Lauhil mahfuz itu para jamaah, para santri, para pemirsa SCTV, bahwasanya lauhil mahfuz itu pernah Nabi Muhammad menerangkan tentang lauhil mahfuz itu terbuat dari mutiara. Dan betapa luasnya itu. Luasnya langit dan luasnya bumi. Itulah lauhil mahfuz. Itu dalam satu keterangan. Wasala sumi'atin fil Taurati, dan 300 itu adanya di dalam kitab suci Taurat. Wasala sumi'atin fil Injili, dan 300 lagi adanya di dalam kitab Injil. Wasala sumi'atin fil Zaburi, dan 300 lagi adanya di dalam kitab Zabur. Wa mi'atun minha fil Qur'ani, dan 100 dari yang 4.000 itu adanya di dalam Al-Qur'an. Is'atun wa tis'una zahiratun wa wahidun minha khafiyun. Ada 99 yang nampak. Nah, nama-nama Allah tuh yang dalam Al-Qur'an itu ada 99 yang kita kenal dengan sebutan Asmaul Husna. Nah, itu Asmaul Husna. Tapi yang satu ini khafiyun, tersembunyi. Kenapa? Yang satu ini disembunyikan oleh Allah. Wa huwal ismul a'zamu, dan itulah nama yang agung. La ya'rifuhu, tidak ada yang mengetahui satu nama ini. Ya, yang 100 yang ada di Al-Qur'an, tapi yang zahir yang dinampakkan itu hanya 99. Yang satu ini, ya, yang satu ini dirahasiakan oleh Allah. La ya'rifu illal anbiya wal mursaluna, tidak ada yang mengetahui nama Allah yang satu ini, ya, dari yang 100 kecuali para nabi dan para rasul. Jadi dia dalam Al-Quran ada 100 nama, ya, ada 100 nama Allah, yang 99 itu nampak jelas, yang kita sebut itu dengan nama Asmaul Husna. Dan yang satu lagi ini itu dirahasiakan oleh Allah karena Ismul Azam, nama yang sangat agung, nama yang sangat agung. Dan yang satu ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali mereka para nabi dan juga mereka para rasul. Ala siratim mustaqim, atas jalan yang lurus. Al muradu minas sirati dinul islami, yakni ya Muhammadu innaka laminal mursalin. Atas agama ajaran jalan yang lurus, yang dimaksud adalah as-sirat itu adalah jalan dinul Islam, agama Islam. Di agama Islam itu luas. Di agama Islam ini adalah agama yang dimaksud ya Muhammad, sesungguhnya engkau itu termasuk daripada para rasul. Wa dinuka dinul haqqi, agama engkau ya Muhammad itu adalah dinul haqqi, agama yang benar, agama yang hak, agama yang nyata, agama yang jelas. Itu agama yang dibawa risalahnya oleh baginda kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Agama Islam adalah agama yang hak, agama yang benar,
agama yang betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal Islamu wal kufaru, dan juga agama Islam, wal kufaru ala dinin batilin, sedangkan orang-orang kufar, orang-orang kafir itu mereka berada dalam ajaran agama yang batil. Subhanallah, Maha Suci Allah. Jadi Nabi Muhammad ini membawa risalah dinul haq, agama Islam, agama yang benar, dan jalan siratim mustaqim, ala siratim mustaqim, itu adalah yang dimaksud adalah agama Islam. Jadi agama Islam ini jalan yang lurus. Jadi jangan kita melenceng dari ajaran Islam. Jadi ajaran Islam itu enggak ada ajaran yang penuh dengan kebencian, penuh dengan kedendaman, agama yang mengajarkan bunuh membunuh, tidak. Agama Islam itu benar-benar ajaran yang lurus. Dinul haq, agama yang benar, agama yang jelas. Enggak ada tuh dalam agama Islam yang remeng-remeng, itu enggak ada. Ya, maka kita di antara nikmat-nikmat Allah yang wajib kita syukuri adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Karena alhamdulillah Allah ciptakan kita ini dalam keadaan Islam, Muslim. Ya syukur-syukur alhamdulillah, bapak emak kita, kong nenek kita, nyai kita, cangcing kita, semuanya Islam, alhamdulillah. Maka jangan kita menyimpang dari ajaran Islam, kita jaga. Kemudian fa'in qila aqsamallahu bi anna Muhammadan alaihi salatu wassalamu minal mursalin, maka apabila dikatakan Allah bersumpah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu betul-betul termasuk daripada para rasul-rasul Allah, fa'in kana hadzal qasamul lil kufari, maka apabila ini sumpah buat orang-orang kafir, bi ayyusaddiqu, supaya mereka membenarkan rasulannya Nabi Muhammad, anna Muhammadan alaihi salamu laminal mursalin fahum la yusaddiquna, supaya orang-orang kafir ini membenarkan ajaran Nabi Muhammad, supaya orang-orang kafir ini membenarkan Muhammad itu adalah termasuk rasul-rasul Allah, orang-orang kafir itu tidak mau membenarkan. Wa in kana lil muslimina bi ayyusaddiqu anna Muhammadan laminal mursalina fahum yusaddiqunahu bila qasamin fama faidatul qasami. Dan apabila ada sumpah ini buat orang-orang Islam, Muslim, agar mereka membenarkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah para Rasulullah, maka mereka orang-orang Islam benar-benar membenarkan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, Rasulullah, maka tanpa menggunakan sumpah, dan tidak ada faedahnya daripada qasam itu. Akan tetapi ujiba bi anna Allah taala arada ayu akida kalamahu lil munkirina, akan tetapi Allah taala menginginkan menguatkan taukid, menguatkan isi kalamnya, isi ucapannya, pembicaraannya untuk orang-orang kafir. Wal qasamu nau'un minat ta'kidi, maka sumpah itu termasuk salah satu macam dari beberapa macam taukid. Jadi ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran, di situ ada huruf qasam, Yasin wal Qur'anil Hakim, atau ayat-ayat qasam, ayat-ayat sumpah lainnya, wal 'asr wasyamsi wa duhaha was-sama'i wat tariq. Banyak itu menunjukkan bahwasanya huruf qasam fungsinya adalah litakid, untuk menguatkan, mentaukidkan isi daripada apa yang Allah Ta'ala firmankan. Maka jangan main-main ketika ada ayat yang mengucapkan sumpah, itu betul-betul Allah ingin mengingatkan kepada kita, nggak bermain-main di dalam ucapannya. Kemudian walidzalika aqsamallahu ta'ala bihi lil hujjati, maka oleh karena itulah Allah bersumpah
Ya, untuk apa? Lil hujjati, untuk hujjahnya, untuk hujjah. Tanzilal azizir rahim, yang diturunkan dari Allah yang aziz, ar-rahim, yang maha penyayang, al-aziz, yang maha perkasa, maha mulia. Fa in quri'a bin nasbi, maka apabila dibaca nasab tanzila, yakunu nasbuhu, maka ada apa nasabnya lafaz tanzila, bil fi'lil mahzufi, dengan fi'il yang dibuang. Ada fi'il yang dibuang. Fa takdiruhu iqra, maka takdirnya, kira-kiranya ilmu nahwunya ini ya para santri harus tahu banget. Ya, jangan sekali-kali, ini kan sekarang udah banyak orang nggak pernah belajar ilmu nahwu, nggak pernah belajar bahasa Arab, nggak pernah belajar ilmu balaghah, mantiq, bade, bayan, ma'ani, tiba-tiba karena dipanggil ustadz berani mentafsirkan Al-Quran, berani menjelaskan Al-Quran dengan akalnya tanpa ada bimbingan dan dasar ilmunya. Maka ini yang menjadi manusia-manusia yang celaka. Apa kata Rasulullah? Man qala fil Qur'ani bi ra'yihi, siapa yang mentafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya, dengan akalnya tanpa ada dasar ilmunya, falyatabawwa maq'adahu minan nar, Allah sediakan tempatnya di dalam api neraka jahanam. Nauzubillahi min zalik. Maka hati-hati ketika kita ya ingin mengkaji tafsir, hati-hati jangan sampai kita salah penempatan guru. Jangan sampai ya, karena sekarang ini udah banyak, jangan sekali-kali ya kita nggak ada dasar ilmunya mentafsirkan Al-Quran. Auzubillah, subhanallahi min zalik. Jadi ada yang dibuang, ya ada fi'il mahzufnya di situ. Apa? Iqra, bacalah ya Muhammad tanzilal azizi, yakni ya Muhammad, wahai Muhammad, iqra al-munazzali minal azizir rahim, bacalah ya Muhammad al-munazzali, yang diturunkan minal azizi, yang maha mulia, ar-rahimi, lagi maha penyayang. Wa in quri'a, dan apabila dibaca dirapi dengan roba, yakunu khobaran, maka menjadi khobar. Jadi kalau dibaca tanzilul azizir rahim, dibaca roba, itu apa? Mubtada'i mahzufin, karena ada mubtada mahzuf, ya mubtada yang dibuang. Fataqdiruhu hadzal qur'anu munazzalun 'alaika biwasitati Jibril alaihi salamu minallahi al-azizi al-ghalibi al-muntaqimi minal ma'asi ar-rahimi lil muti'ina faqra ya Muhammadu hadzal qur'ana lil munkirin. Jadi ketika dibaca rofa ada mubtada mahzuf ya dengan takdirnya atau kira-kiranya, hadzal qur'anu munazzalun alaika biwasitati Jibril alaihissalam. Dan ini bermula ini Al-Quran itu munazzalun alaika biwasitati, diturunkan atasmu ya Muhammad biwasitati Jibril alaihissalamu, dengan perantaraan wasitohnya biwasitati malaikat Jibril alaihissalam, dari Allah yang maha al-aziz, maha perkasa, al-ghalibil muntaqimi minal ma'asi, yang maha perkasa, maha gagah, maha mulia, al-muntaqimi ya minal ma'asi, yang dapat mengalahkan orang-orang yang berbuat maksiat. Al-muntaqimi, siapa yang berbuat maksiat maka akan mendapatkan ancamannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahimi, lagi maha penyayang, lil muti'ina, bagi orang-orang yang taat, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang taat kepada ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hidupnya akan dikasih, dimuliakan dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bacalah ya Muhammad, baca ini Al-Quran buat orang-orang yang ingkar, hatta yasma'u kalami, sehingga mereka orang-orang yang ingkar ini mendengarkan ucapan-ucapanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita membaca Al-Quran,
Jangan kita anggap itu ibadah yang sepele. Lihat bagaimana kisah Umar bin Khattab ketika sebelum masuk Islam, beliau itu wah luar biasa membenci ajaran Islam. Tetapi ketika mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan, bergetarlah Umar bin Khattab, lalu minta dibimbing dan diajarkan oleh Rasulullah untuk masuk ke dalam agama Islam. Al-Quran, semua apa yang kita alami jangan lepas dari Al-Quran. Hamalatul Quran. Jika kita lagi susah, jangan jauh dari Al-Quran. Baca Al-Quran, baca. Bahkan Al-Quran itu menjadi syafaat, menjadi penolong kepada orang-orang yang gemar, rajin, istiqamah dan cinta pada Al-Quran nanti pada hari kiamat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, kata Rasulullah. Nanti Al-Quran akan datang menjadi penolong bagi mereka yang rajin baca Al-Quran. Nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Terangilah, cahayailah rumah-rumah kalian dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Bila mana di rumah kita dibacakan Al-Quran, ayahnya baca surat Tabarak, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Emaknya baca surat Waqiah, Iza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kazibah khafidatur rafi'ah. Anaknya baca surat Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Subhanallah, rumah-rumah yang dibacakan ayat Al-Quran, nuzulur rahmah, Allah turunkan rahmat. Maka bila mana rumah yang tidak pernah dibacakan ayat Al-Quran, maka kata Rasulullah, rumah itu laksana kuburan, seperti kuburan. Ayo mari kita hidupkan kembali. Kita hidupkan kembali gemar membaca Al-Quran. Kita hidupkan kembali. Ayah, ibu, anak semua baca Al-Quran. Tengah malam kita baca Al-Quran. Bahkan syukur-syukur kalau ada rasa cinta kita untuk menjadi hafizul Quran, untuk menghafal Al-Quran. Al-Quran itu ada kekuatan. Dan siapa yang membaca Al-Quran, Allah Ta'ala akan berikan kekuatan di luar daripada kekuatan yang lainnya. Betapa dahsyatnya kekuatan Al-Quran. Maka beruntung kita bagi siapa saja yang sudah bisa membaca Al-Quran, ya, baca. Jangan hanya kita sekedar bisa, jangan hanya kita udah bisa baca tapi kita nggak mau baca Al-Quran. Di sana masih banyak orang yang ada rasa pengen bisa baca Al-Quran tapi mereka nggak bisa. Siapa saja yang sudah bisa baca Al-Quran, baca, baca, baca. Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Itu Al-Quran, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ada hidayah. Nanti akan ada hidayah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ketika kita gemar, rajin membaca Al-Quran. Dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, dan dalam keadaan apapun, jangan lupa bacalah Al-Quran. Baiklah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukup kiranya pembahasan kita pada tafsir Yasin ini masih dalam halaman ketiga, yang insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada season-season berikutnya, ya. Mudah-mudahan ada berkahnya
dan ada manfaatnya. Mari sama-sama kita membaca doa. Mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi yassirli ya man tayassarna ya sidana ya aini qultu ultubli ya man talaffafana ya rabbana ya aini Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.